wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Membaca Ide Bung Karno pada pidato 1 Juni 1945. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian semua. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu momen paling bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini bukan sekadar pidato politik, tetapi menjadi tonggak lahirnya gagasan besar tentang dasar negara Indonesia yang kita kenal sebagai Pancasila. Melalui dialog hari ini, kita akan mengulas lebih dalam sumber inspirasi Soekarno serta kecemerlangan ide-ide beliau dalam merumuskan dasar negara di tengah situasi bangsa yang masih berada dalam penjajahan. Jadi, bersama saya sudah hadir narasumber kita semua, yaitu Kartika, yang merupakan mahasiswi dari program studi PGSD STKIP Taman Siswa Bima, yang akan berdiskusi dan berbagi pandangannya bersama kita semua. Tanpa berlama-lama dan menunda waktu, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Jadi, menurut Kartika, mengapa pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia? Baik, saya akan menjawab. Pidato 1 Juni 1945 menjadi momen penting karena pada saat itu Insinyur Soekarno pertama kali menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Dalam pidato tersebut, Soekarno merumuskan nilai-nilai yang menjadi dasar keputusan bangsa yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan ini menjadi fondasi utama berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pidato ini disampaikan dalam sidang BPUPKI di tengah situasi penjajahan dan ketidakpastian masa depan bangsa. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi Indonesia saat itu yang memengaruhi cara berpikir dan gagasan Soekarno? Saat itu Indonesia masih berada dalam penjajahan Jepang dan belum merdeka. Kondisi ini membuat Soekarno berpikir keras tentang bagaimana cara menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam suku, agama, dan budaya. Karena itu, ia mengusulkan dasar negara yang bersifat inklusif, adil, dan mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang. Nah, pertanyaan selanjutnya tentang apa yang dihadapi Soekarno ketika harus merumuskan dasar negara. Tantangan utama Soekarno adalah menyatukan berbagai perbedaan, yaitu perbedaan pendapat antara para tokoh bangsa. Ada perbedaan pandangan tentang agama, ideologi, dan bentuk negara. Selain itu, situasi politik yang belum stabil dan tekanan dari penjajah juga menjadi tantangan terbesar. Namun Soekarno mampu merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh semua pihak. Jadi Soekarno dikenal sebagai pemikir yang luas bacaannya dan kaya pengalaman. Nah, adapun pertanyaan, menurut kamu, dari mana saja sumber inspirasi Soekarno dalam merumuskan Pancasila? Jadi menurut saya, sumber inspirasi Soekarno berasal dari berbagai hal. Yang pertama dari nilai budaya bangsa Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa kesatuan. Yang kedua dari ajaran agama yang mengajarkan ketuhanan, keadilan, dan kemanusiaan. Dan yang ketiga dari pemikiran tokoh-tokoh dunia yang ia pelajari melalui buku dan pengalaman selama berjuang melawan penjajahan. Semua inspirasi tersebut dipadukan agar sesuai dengan kondisi dan karakter bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya nih, apa sih yang dimaksud Soekarno dengan filosofi Sedangsleng? Istilah itu berarti dasar filsafat dari dasar pemikiran yang paling mendasar bagi sebuah negara. Menurut Soekarno, Indonesia harus berpikir dasar
negara yang kuat, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dasar ini bukan hanya aturan tertulis, tapi nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat, seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Nah, adapun sejauh mana pemikiran Barat dan Timur terpadu dalam gagasan beliau? Pemikiran Barat dan Timur berpadu dalam gagasan beliau, yaitu pemikiran yang sangat terpadu dalam gagasan Soekarno. Dari Barat, ia mengambil nilai demokrasi, nasionalisme, dan keadilan sosial. Dari Timur, ia mengambil nilai kebersamaan, spiritualitas, dan gotong royong. Soekarno tidak menyalin mentah-mentah pemikiran tersebut, tetapi menyesuaikan dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Sehingga lahirnya Pancasila sebagai dasar negara yang khas Indonesia. Misalnya nilai gotong royong yang sering dilakukan masyarakat. Masyarakat desa menjadi dasar sila kesatuan dan keadilan sosial. Musyawarah dalam mengambil keputusan di kampung. Jadi ketika pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dimaksud Soekarno dengan Zwaardighetsheid atau disebut dengan Zwaardbond atau Zwaardighetsheid dalam penekanan pidato Soekarno? Zwaardighetsheid berarti penekanan yang kuat dan berbobot. Dalam menyampaikan pidato, Soekarno menggunakan gaya ini untuk menegaskan bagian-bagian penting agar pendengar benar-benar memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan. Dengan penekanan suara, pemilihan kata yang tegas, dan pengulangan kalimat penting, Soekarno mampu membangkitkan semangat dan keyakinan pendengarnya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kartika. Menurut Kartika, mengapa Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas dan menganalogikannya seperti orang yang mau menikah? Ini pertanyaan seru nih. Soekarno mengibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas karena kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan jalan untuk mencapai kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera. Ia juga menganalogikan kemerdekaan seperti orang yang mau menikah untuk menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna seperti menikah. Meskipun belum sempurna, yang penting adalah keberanian untuk melangkah dan komitmen untuk memperbaiki kehidupan bersama setelahnya. Jadi sekarang kita tarik ke konteks mahasiswa dan generasi muda ya. Nah, menurut Kartika nih, apakah ide-ide Soekarno masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya, ide-ide Soekarno masih sangat relevan. Nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial masih dibutuhkan di tengah-tengah tantangan bangsa saat ini, seperti perbedaan pendapat, konflik sosial, dan ketertimpangan ekonomi. Pancasila tetap menjadi pedoman agar masyarakat Indonesia bisa hidup rukun dan adil. Nah, nilai apa yang paling bisa kita terapkan sebagai mahasiswa saat ini? Baik, sebagai mahasiswa, nilai yang paling bisa diterapkan adalah sikap kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Mahasiswa harus berani menyampaikan pendapat dengan cara yang santun, menghargai perbedaan, serta aktif berkontribusi melalui kegiatan positif seperti diskusi, organisasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Jika Soekarno hidup di era sekarang ya, isu apa sih yang kemungkinan besar yang akan ia soroti? Jika Soekarno masih hidup di era sekarang, kemungkinan yang besar ia menyoroti isu persatuan bangsa, ketimpangan sosial, pendidikan, dan kemandirian bangsa di tengah globalisasi. Ia juga mungkin akan mengingatkan generasi muda agar tidak kehilangan
kehilangan jati diri bangsa di tengah pengaruh budaya luar. Nah, selanjutnya dalam pidatonya Soekarno tidak hanya menyampaikan ide tetapi juga visi masa depan bangsa. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa sih yang dimaksud oleh Soekarno mengenai Weltanschauung? Weltanschauung berarti pandangan hidup atau cara suatu bangsa memandang dunia dan kehidupan. Menurut Soekarno, Indonesia harus memiliki pandangan hidup sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa, bukan meniru bangsa lain. Pandangan hidup ini yang menjadi dasar dalam membangun negara. Dan bagi Indonesia, pandangan hidup itu adalah Pancasila. Nah, Soekarno tidak memasakkan forum untuk menerima 5 dasar atau yang kita sebut Pancasila. Lalu ia memerasnya menjadi Trisila dan atau Ekasila. Bisakah Kartika menjelaskan apa yang dimaksud oleh kalimat tersebut? Soekarno menunjukkan sikap demokratis yang tidak memaksa pendapatnya. Ia menjelaskan bahwa 5 dasar bisa diperas menjadi Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Bahkan menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Hal ini menunjukkan bahwa inti dari Pancasila adalah semangat kebersamaan dan kesatuan, serta bahwa dasar negara harus bisa diterima oleh semua golongan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kartika, dari mana sih dasar ide kebangsaan Soekarno yang disampaikan dalam pidatonya? Dasar ide kebangsaan Soekarno berasal dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang lama dijajah, serta kesadaran bahwa Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, dan budaya. Ia juga terinspirasi dari perjuangan rakyat dan nilai persatuan yang tumbuh di masyarakat. Oleh karena itu, nasionalisme yang ia maksud bukan untuk mengunggulkan satu kelompok, tetapi untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Nah, dari itu semua, apa pesan Soekarno kepada umat Islam dan Kristen ketika menyampaikan prinsip ketiga, yaitu permusyawaratan perwakilan? Pesan Soekarno adalah agar umat Islam dan Kristen tidak saling memaksakan, tidak memaksakan kehendak dan tetap menghormati perbedaan. Ia menekankan bahwa keputusan negara harus diambil melalui musyawarah dan perwakilan, bukan berdasarkan mayoritas agama. Dengan cara ini, semua golongan dapat hidup rukun dan adil dalam suatu negara. Terus selanjutnya nih Kartika, apa yang dimaksud oleh Soekarno dengan Social Rechtvaardigheid? Social Rechtvaardigheid berarti keadilan sosial. Menurut Soekarno, kemerdekaan Indonesia harus membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat, bukan hanya untuk golongan tertentu. Negara harus menjamin bahwa setiap warga mendapatkan hak yang adil dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial. Jadi pada prinsip kelima, Soekarno menyinggung egoisme agama dan istilah Vertraagdheid. Bisakah Anda jelaskan? Soekarno mengkritik egoisme agama, yaitu sikap merasa paling benar sendiri dan tidak menghargai pemeluk agama lain. Ia menekankan pentingnya Vertraagdheid yang berarti bersikap toleransi atau saling menghormati. Menurut Soekarno, kehidupan beragama di Indonesia harus dilandasi sikap saling menghargai agar kesatuan bangsa tetap terjaga. Jadi selain isi pidato, gaya penyampaian Soekarno juga sangatlah berpengaruh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kartika, apa sih yang dimaksud Soekarno dengan juar with stage atau juar tekun atau juga dengan juar take rates dalam menekankan pidato? Juar take rates berarti penekanan yang kuat dan berbobot dalam penyampaian pidato. Soekarno menggunakan gaya ini untuk menegaskan bagian-bagian penting agar pendengar benar-benar
memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan. Dengan penekanan suara, pilihan kata yang tegas, dan pengulangan kalimat yang penting, Soekarno mampu membangkitkan semangat dan keyakinan pendengarnya. Nah, selanjutnya, menurut Kartikani, mengapa sih Soekarno menyibaratkan kemerdekaan sebagai jembatan emas dan menganalogikannya seperti orang yang mau menikah? Ini pertanyaan seru. Oke, Soekarno mengibaratkannya kemerdekaan sebagai jembatan emas karena kemerdekaan bukan tujuan akhir, melainkan jalan untuk mencapai kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera. Ia juga menganalogikan kemerdekaan seperti orang yang mau menikah untuk menjelaskan bahwa kemerdekaan tidak perlu menunggu kondisi yang sempurna seperti menikah. Meskipun belum sempurna, yang penting adalah keberanian. Keberanian untuk melangkah dan berkomitmen untuk memperbaiki kehidupan bersama setelahnya. Oke, jadi sekarang kita tarik ke konteks mahasiswa dan generasi mudanya. Jadi pertanyaan pertama yaitu, apakah ide-ide Soekarno masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Ya, ide-ide Soekarno masih sangat relevan. Nilai persatuan, gotong royong, toleransi, dan keadilan sosial masih dibutuhkan di tengah tantangan bangsa saat ini, seperti perbedaan pendapat, konflik sosial, dan ketertimpangan ekonomi. Pancasila tetap menjadi pedoman agar masyarakat Indonesia bisa hidup rukun dan adil. Nah, terus nilai apa sih yang paling bisa kita terapkan sebagai mahasiswa saat ini? Sebagai mahasiswa, nilai yang paling bisa diterapkan adalah sikap kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Mahasiswa harus berani menyampaikan pendapat dengan cara yang sangat santun, menghargai perbedaan, serta aktif berkontribusi melalui kegiatan positif seperti diskusi, organisasi, dan